Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita hadir kembali dalam acara podcast ya. Podcast KPP PN 4. Dalam tajuk kali ini adalah membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2022 tentang penerapan terhadap PPN barang dan jasa dan PPNBM. Baik kawan pajak, bersama saya Gede Suwarnaya, penyuluh pajak ahli pertama KPP PM4. Telah hadir bersama kita juga narasumber Bapak Roni Sakaria, penyuluh pajak ahli media KPP PM4, dan juga Ibu Awalia, penyuluh pajak ahli muda KPP PM4. Baik, sebelum kita mulai, saya ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke Raja Ampat, jangan lupa membawa rujak. Mari kita simak PP 44 agar kita makin melek pajak. Baik. Baik kawan pajak, kita langsung saja kita mulai dengan topik bahasan pertama ya. Ini mengenai substansi dari PP 44 ini. Sebelumnya tujuan utamanya memang adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di mana perlu dilakukan penyesuaian pengaturan PPN dan PPNBM, dan pengaturan lebih lanjut mengenai tarif ya. Kemudian ada cara menghitung penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan menyetorkan PPN, serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan dan penyetoran, dan tentu juga pelaporan pajaknya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengantisipasi terutama terkait dengan perubahan terkait dengan kondisi-kondisi yang telah hadir di Undang-Undang HPP, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk menyatukan peraturan pemerintah yang tadinya ada dua, sekarang dijadikan satu, jadi lebih simpel. Yang dulu kita kenal ada PP nomor 1 tahun 2012 dan juga ada PP 9 tahun 2021 yang sekarang disatukan substansinya, substansi PPN dan PPNBM yang tadinya dua peraturan tadi, sehingga lebih simple. Kemudian ada beberapa perubahan yang ada di PP 44 tahun 2022 ini, dibagi di 3 kelompok besar. Yang pertama ada substansi yang tidak berubah, artinya dibandingkan dengan peraturan pemerintah sebelumnya, dan juga ada substansi yang penyesuaian atau penyempurnaan ya. Dan yang tak kalah penting adalah substansi baru, yang ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita langsung saja, saya ke Pak Roni ya, ke Pak Roni dulu. Yang pertama ini mungkin bisa dijelaskan lebih singkat mengenai peta pengaturan dari pengaturan PP 44 ini, Pak. Ya, jadi Peraturan Pemerintah Nomor 44 ini ada terdiri dari 9 bab, 33 pasal ya. Bab pertama itu tentang ketentuan umum, bab kedua tentang subjek pajak, bab ketiga tentang objek pajak, bab 4 tentang dasar pengenaan pajak, bab 5 tentang penghitungan PPN, bab 6 tentang tempat pengkreditan pajak masukan, bab 7 tentang saat dan dapat terutama pajak, bab 8 tentang faktur pajak, bab 9 tentang tukang penutup. Nah, jadi ada 9 bab ya. Nah, untuk yang berubah ini tadi seperti yang disampaikan Pak Gede, ada 3 klaster. Perubahan pertama ini memang yang tidak merubah substansi. Nah, karena tidak merubah substansi, tapi ada penyempurnaan redaksi. Ada seperti itu, atau misalnya ada harmonisasi dengan peraturan lainnya, dan juga penyesuaian ya, harmonisasi dengan bagian definisi-definisi ya, seperti itu. Nah, itu perubahan klaster pertama. Nah, klaster kedua ini perubahan yang merupakan revisi dari pasal-pasal sebelumnya ya. Jadi sudah diatur di peraturan sebelumnya. Nah, ini ada
7. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ada 7 substansi yang merupakan revisi dari peraturan sebelumnya, dan juga ada 8 peraturan yang benar-benar baru ya. Baik, yang baru. Ada 8. Substansi baru ya Pak ya. Substansi baru. Nanti kita akan bahas juga satu persatu. Begitu. Jadi tadi ada substansi baru, terus ada yang disempurnakan ya, yang redaksi tadi Pak ya, redaksinya saja mungkin ya nanti ya redaksinya. Baik, itu ada skema ya, skema namun secara keseluruhan tidak ada yang berubah untuk bab-bab dari pengaturan PP tersebut ya Pak ya. Saya langsung ke Bu Awal, ini bagaimana mengenai perubahan pertama ya, mengenai ini substansi baru ya Bu ya, substansi baru mengenai tanggung jawab renteng yang diatur di PP ini Bu. Ya, sebetulnya kalau untuk tanggung jawab renteng itu sudah diatur sebelumnya dalam PP 1 2012 ya. Baik. Hanya ini disempurnakan saja. Jadi pada saat di PP nomor 1 2012 itu tanggung jawab secara renteng ini hanya dapat dilakukan dengan penerbitan SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, SKPKB pada saat PP 44 ini, jadi antara pembeli ataupun penerima jasa dapat melakukan tanggung jawab secara renteng dengan melakukan langsung ya dengan setoran pajak. Jadi secara self assessment tanpa harus ditagih terlebih dahulu. Baik. Nah, hal ini dapat diberlakukan apabila penjual atau pemberi jasa tidak melakukan pembayaran PPN. Jadi PPN-nya itu tidak dapat ditagih. Kemudian yang kedua, apabila pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran PPN atau PPN dan PPNBM tersebut, itu maka itu dapat dilakukan penagihan dengan SKPKB ataupun SKPKBT ya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Kemudian untuk tata cara pengaturan lebih lanjutnya akan diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Jadi baik, nanti di sini sudah diatur lebih jelas lagi dibandingkan sebenarnya sudah ada juga ya, cuma diatur lebih jelas lagi ya untuk mengurangi sengketa mungkin ya, untuk mengurangi sengketa di pemeriksaan ya. Betul. Baik, saya lanjutkan ke Pak Roni mengenai perubahan yang kedua, substansi baru ini Pak, mengenai pemakaian sendiri BKP atau JKP yang diatur di pasal 6 PP 44 ini Pak. Ya, jadi perubahan revisi yang pemakaian kedua sendiri. ini tentang pemakaian sendiri ini sebelumnya kan diatur untuk tujuannya ada 2, konsumtif dan produktif. Yang produktif ini tidak dikenai PPN. Nah, berhubung ada putusan MA ya yang membatalkan pasal 5 PP nomor 1 tahun 2012 ya, sehingga bunyi dari peraturan ini diubah jadi tidak lagi dibatasi untuk tujuan konsumtif produktif ya, tapi sepanjang pemakaian itu oleh pengusaha, pengurus ya, atau karyawan sendiri untuk baik barang produksi sendiri atau dibeli dari lainnya. Nah, itu akan dikenai PPN. Nah, untuk batasan dan juga untuk tata caranya nanti akan diatur lebih lanjut di PMK, dan PMK-nya belum terbit ya sampai sekarang. Belum terbit ya. Ya. Katanya substansi utamanya itu agar ini ya Pak ya, di pemakaian sendiri yang sebelumnya itu masih belum dijelas mengenai alur pengenaan PPN-nya itu mungkin Pak ya, yang perlu di ini ya. Oke. Batasannya Pak ya, batasan dan tata cara ini diatur dengan PMK berarti Pak ya, batasan dan tata cara pengenaannya ya. Baik Pak Roni. Saya lanjutkan ke Bu Awal, ini mengenai perubahan ketiga ini mengenai penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Penyelenggara lelang ini juga diatur di substansi baru ya Bu ya. Boleh dijelaskan Bu? Ya, jadi ini juga merupakan substansi penyempurnaan juga ya. Kalau untuk penyelenggara lelang itu sebelumnya memang bukan merupakan penyerahan BKP, itu tidak dikenai PPN ya. Untuk yang sekarang penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang itu dikenai PPN ya. Sebelumnya tidak kena ya Bu ya. Termasuk dengan penyerahan
BKP jika tidak diketahui pemiliknya ya. Jadi itu juga tetap dikenai PPN atau PPN dan PPNBM. Kemudian untuk tata cara lebih detailnya akan diatur lebih lanjut dalam PMK juga. Nanti detail Sampai sekarang belum tata terdeteksi. cara pemungutannya seperti apa ya, tata Iya, caranya tata ya. cara pemungutannya. Tapi kalau secara umum yang tadinya tidak dikenakan sekarang dikenakan ya untuk apa namanya tadi Pak Bu, barang Yang tidak ada pemilik, yang tidak pasti pemiliknya. yang tidak pasti pemiliknya ya, Iya. untuk barang lelang ya. Baik. Selanjut ke Pak Roni Pak mengenai perubahan yang keempat ini Pak, perubahan keempat, substansi keempat tentang penghitungan PPNBM yang menjadi bagian dari harga, menjadi bagian dari harga atau pembayaran Pak. Ya, jadi jika peraturan sebelumnya ini menyebutkan ya rumusnya untuk menghitung PPN jika di dalam harga itu udah include PPN atau PPNBM ya. Ini peraturan sebelumnya menyebutkan persentase tarif PPN-nya langsung ya di pasalnya, di peraturannya. Dalam hal ini 10% ya, karena dulu zaman peraturan sebelumnya yang masih berlaku itu kan tarifnya masih 10%. Jadi untuk menghitung PPN yang include dalam harga itu PPN sama dengan 10/110 kali harga jual ya. Itu peraturan sebelumnya. Peraturan yang baru ini kita menggunakan lambang untuk melambangkan tarif PPN dan PPNBM. Untuk melambangkan tarif PPN dilambangkan dengan T besar dan PPNBM dilambangkan dengan T kecil. Maksudnya karena memang dalam Undang-Undang HPP itu akan ada 2 tarif PPN 11% mulai April 2022 dan 12% paling lambat 1 Januari 2025. Nah, sehingga agar lebih fleksibel ada rumus ya, digunakan rumus. Jadi untuk menghitung PPN itu digunakan rumus T ya, T besar dibagi dengan 100 tambah T tambah T besar tambah T kecil. Jadi itu kalau include dalam harga itu ada PPN dan PPNBM itu ditambahin langsung semuanya 100 tambah T besar tambah T kecil kali dengan harga. Nah, begitu juga untuk menghitung PPNBM ya yang tidak include dalam harga. Jadi rumusnya T kecil per 100 ditambah T besar tambah T kecil ya kali harga begitu. Jadi untuk lebih fleksibel. Jadi mengenai teknis penghitungan PPN atau PPNBM yang terutang Pak ya, jadi bagian dari harga atau pembayaran. Tapi nanti secara teknis mungkin di faktur juga udah ada nanti Pak ya, apa namanya, mengenai nanti ada perubahan tarif, mungkin secara aplikasi juga akan pasti ada penyesuaian ya, Pak pajak ya. Baik, saya ke Bu Awal lagi, ini mengenai perubahan substansi kelima tentang DPP dan PPN yang terutang yang ditetapkan lewat atau melalui berdasarkan hasil pemeriksaan ya, hasil pemeriksaan. Jadi apabila pengusaha kena pajak berdasarkan hasil pemeriksaan itu tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan PPN baik sebagian ataupun seluruhnya, maka DPP-nya itu dikenakan berdasarkan DPP hasil pemeriksaan ya. Kemudian akan dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku saat ini gitu. Itu juga berlaku untuk pengusaha yang seharusnya sudah wajib untuk mendaftarkan sebagai pengusaha kena pajak tapi dia tidak melakukan kewajibannya ya. Itu juga akan dikenakan DPP sebesar DPP hasil pemeriksaan dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku. Untuk aturan sebelumnya kan DPP itu hanya terkait dengan harga jual, penggantian ataupun nilai lain ya. Jadi saat ini DPP-nya berdasarkan dengan hasil pemeriksaan. DPP berdasarkan hasil tambahan ya Bu ya, ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Oke. Jadi yang tadinya secara umum kan ada beberapa DPP ya Bu ya, yang nilai lain, penggantian, harga jual gitu ya. Sekarang ada tambahan berdasarkan hasil pemeriksaan. Ini untuk teknisnya ada diatur di PMK ya Bu ya, atau untuk DPP ya nanti akan diatur lebih lanjut. Lebih lanjut ya. Oke. Selanjutnya ke Pak Roni, ini bagaimana mengenai penyempurnaan dari perubahan yang ke-6 ini mengenai pengembalian atas hak pengembalian atas PPN atau PPNBM yang salah dipungut. Iya. Salah dipungut. Jadi PPN ini mungkin saja akan terjadi salah pemungutan dan sudah disetorkan ya sama penjualnya ke kas negara sudah dilaporkan. Nah,
Nah, dalam hal terjadi kondisi seperti ini memang ada perubahan redaksi sebenarnya, tapi berubah substansi juga. Yang sebelumnya ini frasenya ini di peraturan sebelumnya ada dapat dimintakan kembali. Kalau sekarang ini menggunakan kalimat aktif ya, jadi pihak yang terpungut ya ini dalam hal ini pembeli ini bisa mengajukan permohonan pengembalian ya kepada Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Jadi ada kalimat aktifnya. Nah, dengan syaratnya, kalau sebelumnya syaratnya itu menggunakan kata sambung atau, nah kalau sekarang ini menggunakan kata sambung dan. Jadi syaratnya akumulatif ya, sepanjang belum dikreditkan, belum dibebankan sebagai biaya atau belum diperhitungkan sebagai dalam harga ya, belum dikapitalisasi dalam harga. Oke, jadi yang salah pungut itu bisa diajukan karena ini hak ya, hak untuk diminta dikembalikan gitu ya, salah pungut. Baik, untuk teknisnya juga sama Pak ya, diatur di PMK ya Pak ya, diatur di PMK ya. Pengembalian, baik. Berikutnya ini mengenai yang substansi perubahan yang ke-7 kawan pajak, ini ada mengenai konversi kurs dalam menghitung PPN atau PPN terutang. Bu Awal, silakan. Baik, kalau untuk kurs dalam menghitung PPN yang terutang ya, itu diberlakukan sesuai dengan pada saat atas impor BKP, kemudian penyerahan BKP di dalam daerah pabean atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean, kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ya, itu pada saat nilainya itu dihitung dengan nilai dengan satuan di luar mata uang rupiah ya. Jadi untuk penghitungan PPN atau PPN dan PPNBM-nya itu dihitung berdasarkan kurs Kementerian Keuangan ya, yang didasarkan pada saat tanggal seharusnya dibuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Kalau untuk peraturan sebelumnya kan pada saat pembuatan faktur ya. Kalau untuk aturan yang sekarang berarti pada saat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak seharusnya dibuat. Dan untuk peraturan yang sebelumnya juga belum diatur tentang dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Baik, jadi menegaskan kembali saat dibuat itu ya, saat apa istilahnya? Tanggal kursnya itu mengacu kepada kemana. Jadi sekarang diatur mengenai saat seharusnya faktur itu dibuat ya, seperti saat terutang ya, saat terutang ya, tanggal kursnya ya. Baik, saya lanjut ke Pak Roni lagi, ini mengenai penunjukan, ini perubahan juga ya Pak Roni ya, perubahan baru ya, penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan PPN Pak. Ya, kalau yang tadi kita bahas 7 revisi ya. Peraturan. Nah, untuk yang ke depan nanti kita akan bahas benar-benar baru ya, new substance. Jadi yang pertama tadi ada penunjukan pihak lain. Nah, pihak lain ini sebenarnya sudah ada peraturan PMK-nya duluan terbit ya, sebelum PP ini terbit ya. PMK 58 dan 68. Nah, PMK 58 ini mengatur bahwa marketplace dan retail daring ini ditunjuk sebagai pemungut atas penjualan dari rekanan pemerintah ya, yang melalui perantara ya, marketplace dan retail daring tadi ya. Nah, ini PMK 58 atas belanja barang jasa pemerintah melalui SIPP, Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa. Nah, ini PMK 58. Nah, pihak lain di PMK 58. Nah, untuk pihak lain yang ada di PMK 68 tahun 2022 juga ya, yang juga udah terbit sebelum PP ini terbit. Ini adalah penunjukan exchanger ya, sebagai pihak lain dalam transaksi penjualan aset kripto. Nah, itu. Nah, jadi diatur di sini bahwa pihak lain ini sebenarnya di PP ini lebih luas daripada yang di PMK yang sudah terbit nih. Kenapa? Karena dalam peraturan pemerintah ini sebenarnya dikenal 3 kelompok pihak lain. Yang pertama itu ada penjual, 2 penyedia jasa, yang ketiga PPMSE. Nah, untuk
apa namanya perbedaannya ya. Untuk perbedaannya penjual dan penyedia jasa ini memang dia bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar negeri, dia jual ke dalam negeri. Nah ini untuk mengatur penjualan online oleh misalnya toko online dari luar negeri seperti Google seperti itu. Nah tapi itu belum ada peraturan pelaksanaan di 2022 ya. Nah yang diatur apa namanya di PMK 5868 ini mengacu ke PPMSE. Nah PPMSE ini dia sebenarnya bisa apa namanya berada di dalam atau di luar negeri seperti itu. Nah dia menjual ke dalam negeri melalui toko online seperti itu. Jadi nah, ini pihak lain. Pihak lain ya. Nah, jadi pihak lain ini ditunjuk sebagai pemungut PPN termasuk ketika dia bertransaksi dengan pemungut selain instansi pemerintah yang diatur di pasal 16A Undang-Undang PPN. Nah, ini pasal 16 ini salah satu contohnya itu PMK 67 tahun 2022 ini penunjukan perusahaan asuransi sebagai pemungut apa namanya atas penyerahan jasa agen asuransi atau pialang asuransi. Begitu. Jadi pihak lain itu tadi disampaikan Pak Roni merupakan pihak yang terlibat langsung gitu ya, Ya, dan memfasilitasi ya. Oh, yang fasilitasi transaksi antar pihak yang tadi bertransaksi walaupun dia bisa di dalam maupun di luar ya posisinya si apa istilahnya tadi Pak penyelenggara itu tadi ya, penyelenggara perdagangan PPMSE itu ya. Perdagangan melalui sarana elektronik. Baik. Itu substansi baru yang ke berapa tadi Pak? Substansi pertama ya. Substansi baru pertama. Baik. Saya lanjutkan lagi ke Bu Awal. Ini mengenai dari dulu sebenarnya Bu ya, dari dulu sering menjadi pertanyaan ya untuk dijelaskan mengenai pemberian cuma-cuma. Nah, pemberian cuma-cuma atau BKP dan atau JKP ini sering menjadi pertanyaan wajib pajak ini. Betul. Gimana Bu? Jadi untuk pemberian secara cuma-cuma atas BKP atau JKP itu dikenai PPN ya. Ya. Itu contohnya misalkan dari suatu perusahaan memberikan barang kepada apa namanya kepada pihak lain ataupun kepada rekan bisnisnya ya. Oke. Bisnisnya itu sebagai promosi. Biasa terjadi itu ya, Iya, terjadi ya. promosi, Baik. gitu. Jadi tetap dikenakan PPN ya atas penyerahan Cuma-cuma tersebut gitu. Oke. Jadi simpulannya itu tadi pemberian cuma-cuma merupakan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran walaupun tanpa pembayaran tadi ya. Tanpa pembayaran dalam bentuk apapun gitu. Oh, itu masuk nanti tetap menjadi objek ya Bu ya, dikenai PPN ya, dikenai PPN. Itu kawan pajak ya. Kemudian untuk Pak Roni ini yang terkait substansi perubahan berikutnya mengenai PPN atau PPNBM atas penyerahan yang dilakukan dalam aktivitas operasional maupun non operasional. Ya. Seperti apa Pak? Jadi mungkin ada perubahan baru nih yang ketiga, benar-benar baru. Jadi ini sebenarnya ada terminologi baru, kegiatan operasional dan non operasional. Tapi ini sebenarnya kita harus lihatnya dari sisi penyerahan ya. Jadi penyerahan itu BKP atau JKP ini bisa dikenai PPN dalam hal ya dia diserahkan di dalam dana PPN atau di dalam kegiatan usaha. Nah, kata-kata dalam kegiatan usaha ini dijabarkan lebih lanjut. Ini bisa apa namanya tadi dalam aktivitas operasional atau non operasional. Nah, untuk aktivitas operasional ini secara mudahnya itu dijelaskan dia merupakan kegiatan utama. Ya. Terus juga menentukan operating income ya. Namun tidak termasuk investasi dan pembiayaan seperti itu. Nah, sementara untuk yang kegiatan non operasional ini selain kegiatan yang tadi sudah kita sampaikan ya definisi tentang kegiatan operasional. Jadi seperti itu. Jadi untuk lebih menegaskan lagi bahwa meskipun itu non operasional ya karena itu merupakan bagian dari kegiatan usaha dia juga dikenai PPN. Artinya diperjelas lagi ya mana kegiatan operasional dan non operasional. Dulu masih samar-samar ya Pak ya. Sekarang sudah semakin jelas ya. Lanjutkan lagi ke Bu Awal. Ini mengenai penyerahan BKP berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur, Bu. Seperti apa, Bu? Jadi untuk BKP yang diambil alih oleh kreditur sebetulnya saat ini sudah diatur dalam PMK 41 ya. 41 ya.
2023 ya, berlaku sejak tanggal 1 Mei tahun 2023. Nanti untuk tata cara pemungutan PPN-nya akan dibahas lebih lanjut ya dalam Baik, sesi berikutnya. Jadi kalau secara umum sih, ya. Kalau agunan itu kan berarti dia berdasarkan perjanjian ya. Jadi Perjanjian. penyerahan BKP atas suatu perjanjian itu dikenai PPN gitu. Itu atas BKP yang dikembalikan kepada kreditur ya. Itu karena ada apa namanya? Wan prestasi. Ya. Jadi tidak bisa membayar pembayaran misalnya agunannya, itu ya yang utang. disita ya. Ya, betul. Jadi agunan yang disita itu Apakah rumah atau oleh kreditur, ya kan? Itu saat kreditur menyerahkan ke pihak lain, nah itu dikenai PPN. Jadi yang diatur itu katanya saat pengenaan. saat pengenaan. Pengenaannya. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini tadi perubahan yang keempat tadi Pak ya. Ini yang ada yang kelima ini mengenai skema penyerahan PKP dalam skema transaksi pembiayaan syariah. Ya, Nah, ini baru ini ya Ini diatur. menarik nih, Ya. dan memang agak complicated ya, karena kita kan kurang memahami sebenarnya pembiayaan syariah ya. Jadi ringkasnya seperti ini. Jadi bahwa atas penyerahan barang kena pajak yang merupakan jaminan piutang ya, yang pembiayaannya dalam skema syariah ini, sepanjang barang kena pajak itu nantinya akan dikembalikan ke yang menyerahkan dalam jumlahnya yang sama ya, itu tidak dikenai PPN. Itu saja sih substansinya, ringkasnya seperti itu. Baik. Kita lanjutkan ini ke substansi yang keenam ini mengenai pemungutan dan penyetoran PPN terutang dengan besaran tertentu. Nah ini sering baru ya, jadi ada tambahan mengenai besaran tertentu. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali Bu. Iya, jadi untuk besaran tertentu itu merupakan suatu formula khusus yang nanti yang dikalikan dengan tarif PPN, kemudian akan dikalikan dengan DPP-nya ya. Ya. Itu pengusaha kena pajak yang dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Kemudian yang kedua, pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu, kemudian pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu ya, ini dapat menggunakan penghitungan PPN dengan besaran tertentu. Nah, untuk rumusnya itu formulanya yaitu besaran tertentu dikalikan dengan tarif PPN-nya, nanti dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Kalau untuk PMK-nya sih sebetulnya sudah ada beberapa yang terbit ya. Yeah. Ada tahun 2022 itu ada PMK 71, PMK 62, 65, 67 dan 68 itu menggunakan besaran tertentu. Jadi contohnya misalnya kayak barang hasil pertanian tertentu gitu ya. Barang hasil pertanian Terus kemudian ada apa lagi Bu yang itu? LPG yang ya. LPG ya. LPG. Yang haji juga, yang haji mengenai yang mengenai jasa keagamaan itu juga menggunakan besaran tertentu ya tarifnya. Jadi tadi disebutkan tarifnya itu hasil perkalian formula tertentu dengan tarif PPN gitu ya. Tarif PPN dikalikan dengan DPP berupa harga jual. Artinya mungkin lebih rendah ya tarifnya Bu ya. Iya, tarifnya lebih rendah ya. Jadi atas pengkreditan pajak masukannya juga tidak bisa dikreditkan ya. Oh, konsekuensi dari penggunaan ini ya. Penggunaan tarifnya lebih rendah dari tarif PPN yang sebetulnya ya. Jadi PM-nya tidak dapat dikreditkan. Tidak dapat dikreditkan. Itu konsekuensi dari penggunaan besaran tertentu untuk penyerahan ya, untuk penyerahan ya. Baik, saya lanjut ke Pak Roni lagi. Ini mengenai perlakuan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, tapi dibuat melewati jangka waktunya, Pak. Ya. Nah, seperti apa konsekuensinya, Pak? Ya, jadi kan ini untuk equal treatment dengan faktur pajak ya. Jadi dalam hal dokumen tertentu ini tidak dibuat dalam jangka 3 bulan atau melewati jangka waktu 3 bulan ya. Ini maka konsekuensinya dianggap tidak membuat dokumen tertentu tersebut ya kan. Baik. Dan juga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Jadi seperti itu. Nah, sebagaimana kita tahu kan dokumen tertentu kan bisa dibuat saat penyerahan, saat ekspor, saat impor ya kan. Saat
pemanfaatan atau saat penyerahan barang konsinyasi seperti itu. Jika dibuatnya melewati jangka waktu yang seharusnya dibuat ya. Iya, 3 bulan ya Pak ya, 3 bulan tadi ya. Nah, itu tidak dapat dikreditkan dan tidak membuat dokumen tersebut. Tidak dianggap sebagai dokumen lain ya Pak ya, tidak dianggap sebagai dokumen lain ya. Baik, terakhir ini Bu Awal ini mengenai substansi terakhir penggunaan tarif PPN saat terjadi perubahan tarif PPN. Nanti katanya kan tadi ada perubahan dari 11 menjadi 12 ya, tapi untuk tahun 2025 ya. Baik, Iya. silakan Bu. Jadi pada saat terutangnya PPN dan pembuatan faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak itu dibuat pada saat tanggal sebelum berlakunya perubahan tarif. Ya. Nah, itu diberlakukan tarif lama ya. Tarif lama misalkan yang sekarang nih 11% gitu. Ya. Misalkan transaksinya itu tanggal 30 Desember tahun 2024 ya. Kemudian fakturnya dibuat tanggal 30 Desember 2024 itu juga masih menggunakan tarif 11%. 11%. Kemudian pada saat terutangnya itu adalah tanggal sebelum diberlakukannya tarif baru, misalnya 30 Desember 2024 ya. Kemudian pembuatan faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan fakturnya itu dibuatnya tanggal 2 Januari misalkan ya, Januari 2025 itu akan menggunakan 12%. 12%. Ya, 12%. jadi dengan tarif yang baru ya. Kemudian pada saat terutangnya dan saat pembuatan faktur ataupun dokumen tertentu itu dibuat sejak tanggal berlakunya tarif yang baru itu pakai tarif yang baru itu 12% gitu. Jadi sudah ada skema bagaimana saatnya kapan saya menggunakan tarif baru, kapan saya harus menggunakan tarif yang lama. Jadi tidak menimbulkan kebingungan dari wajib pajaknya ya. Gitu. Baik kawan pajak, sampai di sini mungkin mudah-mudahan cukup jelas dan memberikan manfaat pengetahuan baru ya bagi kawan pajak semua. Namun yang bisa saya simpulkan dari podcast pada kesempatan kali ini adalah tadi ada beberapa substansi baru yang disampaikan melalui pengaturan PPN yang jelas biar lebih simpel dan makin terang ininya Pak ya, maksud dari peraturan ini gitu. Seperti tadi yang pertama ada penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Ini pihak lain terdiri dari tadi ada pedagang, kemudian penyedia jasa dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian juga PPNBM tetap dipungut oleh pihak lain yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN walaupun melakukan transaksi dengan pemungut PPN ya. Jadi artinya ada apa namanya? Pihak lain yang telah ditunjuk tetap ya Pak ya, seperti pemerintah tadi ya, selain yang diatur pedagang dan apa tadi? Bendaharawan. Iya, bendaharawan yang existing ya, tetap ya. Ada tambahan. Ada tambahannya saja ya. Kemudian ada pengaturan mengenai pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan jasa kena pajak, kemudian ada penegasan pengenaan PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan dalam aktivitas operasional maupun non operasional. Kemudian juga ada pengenaan PPN yang penyerahan barang kena pajak berupa agunan yang diambil alih oleh kreditur tadi ya Pak ya. Kemudian juga ada penyerahan barang kena pajak dalam skema transaksi pembiayaan syariah yang tidak dikenai PPN, tadi Pak Roni ya, tidak dikenai PPN sepanjang barang kena pajak tersebut pada akhirnya diserahkan kepada pihak yang menyerahkan ya, yang semula menyerahkannya ya, menyerahkannya. Kemudian ini ada tadi dibahas mengenai pengaturan penggunaan besaran tertentu dalam menghitung dan menyetorkan PPN. Tadi ada normanya menggunakan besaran tertentu, namun ada konsekuensi bahwa penggunaan besaran tertentu dalam penyerahan itu tidak dapat dikreditkan gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi ini mengenai dokumen tertentu yang tadi disampaikan ya, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat. Nah ini penting karena kalau dibuat tadi setelah melewati 3 bulan Pak ya, 3 bulan sejak saat dokumen tertentu itu dibuat atau seharusnya dibuat, tidak diberlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi bukan dianggap dokumen faktur ya, bukan dianggap faktur, sehingga PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu tersebut tidak dapat dikreditkan. Itu konsekuensinya Pak ya. Kemudian ada mengenai
masa peralihan tarif tadi yang dijelaskan tadi sama Bu Awal, itu wajib pajak juga makin jelas, semakin mudah kapan saat menggunakan tarif lama dan kapan menggunakan saat tarif baru. Nanti kan jelas di aplikasi Bu ya, kan diadakan penyesuaian dalam aplikasi e-fakturnya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan Pak Bu Awal yang kita bahas hari ini. Kita rangkum tadi beberapa substansi baru yang akan memudahkan, tentunya akan memudahkan wajib pajak dan semakin mensimpelkan aturan yang tadinya aturan dari mana-mana sekarang jadi cukup satu peraturan pemerintah yang mengatur mengenai PPN. Baik, demikian kawan pajak. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi kawan pajak semua. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu. Salam sehat.